Oke guys, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai pengenalan hardware komputer dan juga nanti cara merakitnya. Yang pertama sudah pasti mainboard. Nah, mainboard ini nanti tergantung dari tipenya. Jadi kalau misalnya Intel generasi kedua ya tidak bisa dipasang di generasi ke-5 atau ke-9 gitu karena nanti beda panelnya. Nah, di sini yang biasa kita perlu perhatikan adalah mungkin guys untuk yang panel belakang sudah tahu ya. Ini untuk VGA, untuk HDMI, USB, ini keyboard atau mouse. Nah, kalau warna biru ini USB 3.0, warna hitam ini USB 2.0, ini untuk LAN card, ini untuk audionya. Lalu kita beralih ke untuk colokan power supply-nya, ini 24 port, sementara ini adalah yang 5 port. Jadi yang 5 port ini beberapa mainboard yang murah biasanya cuma ada 4 lubang, tapi yang agak mahal, agak bagusan ada 8 lubang. Jadi nanti tergantung dari power supply-nya cocok atau tidak. Dan biasanya kalau misalnya Anda cuma punya power supply yang biasa dicolokin ke yang 4 lubangnya aja, seperti ini juga masih bisa. Lalu yang berikutnya adalah tempat prosesor. Nah, prosesor ini merupakan core atau intinya. Jadi kita ngebukanya seperti ini. Nah, di sini yang mesti diperhatikan adalah selalu di komputer itu ada pin satunya. Nah, pin 1 ini ketemu pin 1 gitu. Jadi selalu ada tandanya. Seharusnya kita tidak akan melakukan kesalahan dan juga kita bisa lihat di baliknya dia juga ada colokan-colokan seperti ini yang tentunya tidak akan salah ketika kita memasangkan teliti. Yang salahnya adalah orang seringkali maksain padahal komputer itu barang yang lunak. Dan mulai dual core ke atas untuk Intel jarumnya itu ada di mainboard. Jadi kalau 486 ke bawah itu jarumnya ada di prosesor, sekarang ada di mainboard. Tapi untuk prosesor AMD itu masih ada di prosesor. Lalu dari prosesor ini kita bisa lihat ini memori RAM. Nah, memori RAM ini ya kalau yang biasa di 2 channel saja. Ini pakai DDR4, nanti ada DDR1, 2, 3, 4, sekarang sudah sampai ke DDR5. Lalu ini juga ini tentatif, ini untuk USB 3.0 di casingnya. Nah, di sini ada colokan SATA-nya, kabel SATA. Jadi kabel SATA untuk SSD atau hard disk atau CD-ROM seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ada L-nya. Dan di sini juga ada L-nya. Jadi sebenarnya L ketemu L gitu. Ya, jadi sebenarnya tidak akan salah. Lalu ini ada si panelnya. Nah, si panel ini nanti sebenarnya default. Mulai dual core ke atas semua mainboard itu power supply, power lead, HDD lead, reset. Ini hafalan. Lalu di sini juga ada untuk USB. Ini ada HDD sound. Nah, ini untuk VGA PCI Express. Ya, nanti beberapa mainboard yang gaming itu biasanya kadang ada 2 VGA sehingga dia bisa dicolokin 2 VGA. Oke, ini mainboard ASRock H470 HVS. Lalu ini slot PCI X1. Jadi pengganti PCI di zaman dulu, sekarang ada slot ini. Ini biasanya nanti kalau misalnya sound card rusak atau line card rusak, nanti untuk penambahan cardnya. Nah, di sini ada baterai BIOS. Nah, baterai BIOS ini sebenarnya untuk menjaga BIOS ini ketika komputer mati. Jadi baterai ini adalah untuk menjaga BIOS. Itu sebabnya dibilang baterai BIOS. Jadi di baterai BIOS ini kalau misalnya baterai BIOSnya rusak, tanda-tandanya adalah jamnya berubah. Biasanya kembali ke settingan awal. Nah, itu kalau tidak cepat diganti, akhirnya nanti kena ke BIOS dan akhirnya ke mainboard. Ini BIOSnya. Nah, di komputer juga ada North bridge, South bridge. Ini kita bisa lihat, ini adalah komponen utamanya. Kita lihat solderannya, tidak ada solderan pabrik. Jadi kalau ini rusak, tidak bisa dibenerin. Sementara kalau yang lainnya itu tukang servis masih bisa memperbaiki. Nah, indikatornya menjadi misalnya panasnya panas banget gitu. Salah satu ininya kadang saya ketika menghadapi masalah seperti itu, solusinya saya tambahin kipas. Tapi tentunya saya bilang ke orangnya, ya kipas ini untuk sementara. Mungkin kalau ruangannya ber-AC, masih bisa bertahan 6 bulan atau 1 tahun gitu. Tapi tetap harus siap-siap untuk berganti. Nah, sekarang Elco, ini Elco. Ini Elco model baru, jadi dia hanya meledak, dia tidak akan keluar di sini, tapi di sini akan kecongkel ke bawah. Ya, jadi ini Elco-nya model baru.
Karena ini kan mainboardnya untuk Core i7 generasi ke-10. Oke, ini colokan untuk kipas prosesor atau misalnya kipas casing. Oke, sudah semua itu komponen-komponen di mainboard, namanya juga mainboard papan utama. Jadi memang semuanya bersumber dari sini. Nah, kinerja komputer juga terpengaruh dari mainboard ini, karena itu sebabnya mainboard ada yang misalnya harganya murah dan juga ada harganya bisa 2-3 kali lipatnya. Nah, itu tergantung dari komponen yang terpasang di sini. Oke, nah lalu kalau ketika Anda mau membersihkan pasta, walaupun di sini ada dan masih sedikit basah, itu dibiasakan dibersihkan dulu, dilap dulu. Jadi jangan langsung asal timpa. Kita bisa lihat seperti ini. Jadi harus dibersihkan dulu, lalu baru dikasih pasta yang baru. Ya, di sini kita bisa lihat jenisnya Core i3 generasi ke-10. Jadi nanti baru kita kasihkan pasta. Oke, yang berikutnya adalah memori. Nah, ini memori istilahnya orang komputer bilang pakai jaket gitu ya. Di sini kita bisa lihat spesifikasinya. Ya, ini DDR4. Nanti tergantung dari kebutuhan mainboardnya. Mainboardnya misalnya DDR3, walaupun DDR4 lebih murah ya, Anda tidak bisa beli pakai DDR4. Ya, jadi di sini ada speednya PC4 4200 16 GB. Lalu juga ada fan processor. Nah, fan processor ini untuk mendinginkan prosesor ini. Ini juga sama, kalau misalnya untuk mau masang pasta juga kita harus bersihkan dulu. Jadi jangan langsung hajar bleh. Ya, setelah pasang pasta, nanti kita kasih pasta, baru kita akan rakit. Oke, komponen tambahan misalnya seperti ini VGA. Ini dipasang di VGA card PCI Express. Jangan lupa di sini ada penjepitnya, sehingga ketika masang bisa buka tutupnya. Di sini kita bisa lihat speknya. Nah, kebutuhan VGA card ini juga sebenarnya tergantung kebutuhan kita. Kalau misalnya kita butuh untuk gaming ya tentunya perlu, atau editing tentunya perlu VGA yang cukup tinggi. Tapi kalau hanya untuk ngetik dan browsing, mungkin VGA card onboard ini juga sudah cukup. Lalu perlengkapan yang kita perlukan selain ya ini kabel SATA nanti untuk SSD-nya, kita juga perlu obeng, pasta nanti untuk prosesor, ya seperti hardware, keyboard, mouse. Saya rasa Anda sudah paham ya. Nah, untuk casing, ini juga ada beberapa macam. Nah, casing yang misalnya harga 150, 200 itu biasanya sudah include dengan power supply. Power supply-nya seperti ini. Tapi kalau misalnya casing ini yang agak cukup mahal, dia biasanya power supply-nya terpisah. Jadi pembeliannya kita hanya beli casing misalnya 400.000, lalu power supply-nya nanti terserah mau yang pure. Ini kita bisa lihat misalnya gini ya. Guys, kita bisa lihat perbedaannya power supply ini dengan ini. Ya, kalau ini istilahnya juga pakai jaket, kita bisa lihat. Ya, ini pakai power supply yang pure, ini power supply yang biasa. Walaupun beberapa merek sekarang power supply biasa dikasih jaket juga. Ya, jadi yang penting yang perlu kita ketahui bersama di sini adalah warna kuningnya. Jadi setiap kabel sebenarnya punya warna arti tersendiri. Tapi kita bikin simple aja adalah warna kuning. Warna kuning ini adalah kabel satunya dari power supply. Dan colokan L ini adalah kabel satunya dari kabel data. Sehingga ketika pemasangan seharusnya teknisi tidak akan pernah bolak-balik. Ketika sudah ketemu kabel satunya ini dia adanya di pinggir, biasanya pasti di pinggir, ini sebenarnya tinggal ngikutin gitu. Jadi tidak ada, kalau Anda lihat teknisi pasang itu berarti nggak teliti. Anda juga sebenarnya bisa ngelihat dulu pemasangannya tepat atau enggak. Ya, ini juga untuk yang 24 voltnya. Seperti ini yang di sini tadi. Nah, ini kalau misalnya Anda punya power supply seperti ini, mainboard ini biasa dipasang 4 juga cukup. Ini yang kadang-kadang suka sering problem di komputer zaman sekarang. Nyala tapi tidak ada tampilan. Itu biasanya kena 5 volt. Nah, itu biasa kena petir atau misalnya konslet. Ini yang pertama rusak. Kadang ada beberapa orang yang coba ngakalin, ini dilepas, disambung lagi. Sebenarnya bukan itu permasalahannya. Permasalahannya adalah IC di power supply ini. Jadi bukan soal kabel colokannya atau ini. Dan saya sudah yakin itu nggak akan berhasil untuk jangka panjang, maksudnya pemakaian jangka panjang. Nah, di casing ini juga nanti Anda bisa lihat
Ini termasuk casing yang premium. Kipasnya aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kipas casingnya sendiri. Wow, memang akhirnya menyala semuanya. Tapi sebenarnya untuk menyala atau tidak itu bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Ada beberapa orang terutama yang sudah berusia nggak ingin seperti anak muda, casingnya klip kayak diskotik. Dan yang mesti kita perhatikan juga ketika Anda beli casing itu akan mendapatkan sekantong baut seperti ini. Nah, ini kita harus lihat. Jadi setiap baut ini punya fungsinya masing-masing. Ya, baut ini saya akan beri penjelasan. Anda akan mendapatkan banyak baut. Tapi di sini ada 5 macam. Nah, yang pertama ini baut yang ada payungnya. Ini untuk mainboard, ya. Dan ini baut yang agak tebal. Ada payungnya juga tapi agak tebal. Lebih besar ini untuk SSD atau hard disk. Lalu ada yang warna kuning seperti ini. Ini untuk di bawahnya mainboard. Jadi seperti kita ketahui kalau kita beli di bawah mainboard nanti kita pasang, lalu mainboardnya baru dipasang dengan baut yang ini. Lalu ini untuk misalnya ada tambahan VGA card atau sound. Nah, yang besar seperti ini untuk casing bagian luar. Kenapa saya perlu menjelaskan fungsi-fungsi baut ini? Karena seringkali orang tidak paham, lalu baut besar ini masuk ke mainboard. Nah, yang jadi masalah adalah mainboardnya mungkin kita lihat mainboardnya bautnya tempatnya seperti ini. Ya, jadi sebenarnya ini ada bulatannya putih semua untuk menjaga konslet. Nah, kalau misalnya baut sebesar ini masuk ke sini, ini nanti akan merusak jalur di mainboard. Yang kedua juga kuningan ini nanti juga akan terlalu dipaksakan. Kalau misalnya nggak bisa, kadang-kadang orang karena habis minum obat kuat langsung pasangkan dan bisa juga masang, cuma akhirnya dol. Ya, jadi baut ini punya fungsi masing-masing. Oke, begitu guys. Oke, kita akan mencoba merakit. Nah, kalau misalnya Anda pakai power supply yang pure seperti ini, kabel-kabelnya bisa lewat belakang sehingga nanti di depan kelihatannya kesannya rapi. Lalu kita akan coba merakit. Yang pertama kita harus perhatikan panelnya. Jadi jangan sampai kita salah pasang. Jadi panelnya seperti ini kita sesuaikan. Berarti tempatnya nanti seperti ini. Ya, posisinya mainboardnya seperti ini. Lalu yang mungkin agak sedikit sulit itu bisa kita pasang di luar. Ya, misalnya prosesor. Ya, ini kita perhatikan pin satunya, ya jalurnya. Ya, di sini juga dibantu selain menunjukkan pin 1 ada coak. Di sini juga ada coak. Jadi coak ketemu coak. Ya. Setelah itu bisa kita kasih pasta. Jadi pasta ini fungsinya adalah pendingin. Jadi sebenarnya gini, kipas ini mendinginkan aluminium ini. Nah, aluminium ini adalah pengantar panas yang cukup baik. Lalu pas panas prosesor ini akan diserap oleh aluminium ini dan kipas ini mendinginkan aluminium ini. Karena aluminium ini dingin, dia akan terus bisa menyerap panasnya prosesor. Dan itu dibantu oleh pasta sehingga ya kita bisa kasih pasta. Karena kita coba pasang, yang pertama ya sudah kita kasih pasta. Di sini juga kalau baru ada pastanya. Lalu yang kedua yang harus kita perhatikan ketika masang, dipastikan kabelnya sampai ya. Jangan sampai udah selesai nggak tahunya harus bongkar lagi. Nah, ini kalau kayak gini kelebihan kita bisa ikat supaya tidak gelewer. Oke, nah cara pasangnya adalah pertama ini kita masukkan. Jadi yang pertama ditekan yang sini. Yang salah orang kadang langsung tekan di sini. Ya, lalu ini harus hilang. Tekan di sini. Oke. Sekarang kita lihat sini sudah ketekan. Ya, kita lihat di sini sudah nonjol keluar ya.
hanya belum terkunci. Lalu di sini kita tekan, dia bunyi klik, kita putar. Ingat silang, klik, baru putar. Ya, jadi sebenarnya prinsip silang ini sama kalau kayak tukang bangunan, getok papan atau balok, dia selalu silang. Karena kalau misalnya kita tekan sebelah sini, di sini akan mangap. Ya. Oke, di sini kita lihat sudah keluar, sudah ngunci. Jadi sebenarnya kalau di Intel tuh resiko ketika Anda masangnya di dalam. Karena ketika masang di dalam, Anda tidak tahu ini pas atau enggak, langsung terkena, itu yang seringkali menjadi rusak. Lalu ya, sudah. Lalu yang berikutnya, sebenarnya yang mudah-mudah kita bisa pasang di luar. Ya, memori. Jadi mulai generasi kelima ke atas, di sininya tidak bergerak. Yang bergerak adalah yang sebelah sini. Jadi kita perhatikan soaknya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita teliti, kita nggak tahu ini DDR berapa, ya kita tidak mungkin salah gitu. Yang salah tuh kadang orang nggak tahu DDR berapa, main langsung pasang, sehingga terjadi konslet atau lalu kita tekan. Ya. Ini juga begitu. Ya, jadi ketika ini ditekan, kita perhatikan ya. Ketika ini ditekan, nah dia akan klik gitu. Oke. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ini jangan sampai berlangsung berhubungan dengan casing, karena nanti bisa konslet, karena mainboard ada 2 jalur. Langsung kita pasang. Ya, kita akan coba pasang. Nah, yang diperhatikan ketika kita merakit, adalah pertama keringat kita, mungkin karena udaranya panas atau mungkin baru pertama kali grogi, jangan sampai keringat kita ini jatuh, karena ini nanti akan membuat konslet. Yang kedua, pastikan obeng ini bermagnet, karena ketika kita membaut seperti ini tanpa obeng yang bermagnet, itu terus terang sulit sekali. Yang ketiga, kalau misalnya ada baut jatuh, biar bagaimanapun juga Anda harus cari. Karena kalau Anda biarkan, nanti bisa konslet. Jadi ketika ada baut jatuh, lalu nggak tahu keselip di mana, apalagi misalnya seperti ini, mainboardnya hitam, bautnya hitam, jatuh ketemu nggak nyari. Mau nggak mau harus bongkar lagi dan cari sampai ketemu. Dibanding nanti mainboardnya konslet. Nah, untuk powernya di sini juga ada klip. Di sini juga ada klip, jadi kita pasang seperti ini. Untuk ininya juga kita perhatikan, di sini ada ketutup. Di sini juga ada ketutup dan di sini ada jendolnya. Jadi perhatikan audio. Ya, di sini ada petutup nomor 9. Untuk USB ini juga kita lihat ketutup di nomor 10. Jadi kita lihat di sini juga nomor 10 ketutup ujungnya. Ya. Nah, untuk HDD ya, jadi kenapa saya bisa gini, karena di sini L-nya 1, pinnya juga 1 di sini. Ya, jadi selalu sejajar. Oke, untuk panel, jadi power switch ini selalu di ujung sini, jadi selalu dia kan ada 10, 10, dia selalu ada di sini.
Oke guys, ini SSD 512 dan VGA GTX 1650 Supernya sudah datang. Sebelumnya pakai GTX 1030 2GB, ini tentunya loncatan yang cukup besar. Dan kalau untuk casing ini, kita bisa lihat di sini harddisknya ada di belakang sini. Jadi kita lihat ini harddisknya, ini SSD-nya. Ya. Jadi kita bongkarnya dari sini, karena kalau casing-casing yang lama kan adanya di depan sini ya. Dan ini juga power supply-nya, ya. Jadi jalurnya di belakang semua sehingga kelihatannya rapi. Ya, kita pasang. Tadi kita ingat ini ada di luar. Ya. Oke guys, setelah selesai dirakit, kita sekarang akan coba tes nyala. Oke, luar biasa. Sekarang kita lihat ya, sudah nyala. Jadi begitu guys, cara merakit komputer tidak terlalu sulit. Hanya yang diperlukan adalah kita kehati-hatian dan ketelitian. Dipastikan ketika Anda mau tes nyala, itu sudah dilihat tidak ada yang salah pasang atau tidak pada tempatnya. Ini memang perlu latihan. Jadi mungkin kadang kalau kita lihat orang lain atau ketika kita servis komputer lalu teknis ini ngebongkar masang begitu mudah, ini perlu latihan. Jadi kalau saran saya, Anda mau berlatih, Anda bisa pakai komputer atau beli komputer-komputer yang murah, misalnya dual core gitu. Itu kan sekarang harganya paling 200-300 ribu, Anda bisa rakit, bongkar, pasang. Karena dari sisi pemasangan, hardware itu kurang lebih hampir sama. Tidak ada yang berubah drastis gitu. Ya, seperti memori, kalau dulu kiri kanan bisa dibuka, sekarang yang sini tidak bisa dibuka, yang sini bisa dibuka. VGA card juga ada cekleknya, sekarang juga tetap ada cekleknya. Yang diperlukan adalah kebiasaan. Jadi Anda bisa beli, atau Anda juga bisa beli komputer mati untuk berlatih bongkar pasang. Jadi kalau kursus di tempat saya juga pertama belajar pakai komputer mati, karena dulu pernah pakai komputer hidup, akhirnya malah jadi mati. Ya karena biasa orang kadang salah pasang, atau kadang biasanya di mainboard itu ketika mau masang nggak pas, lubangnya nggak pas, dia akan geser gini, dan itu nggak sadar menggores jalur di bawahnya. Oke begitu guys, selamat berlatih bersama tim Warnet Group. Tulis komen Anda di bawah, jangan lupa klik like and subscribe bila Anda merasa terbantu dengan tutorial-tutorial yang diberikan oleh tim Warnet Group. Salam sehat selalu.